Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Petaka Mendaki di Gunung Arjuno. Seperti apa kengerian cerita ini? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu narasumber. Sebut saja namanya Tio. Ketika ia sedang mengantarkan temannya, yaitu ke Gunung Arjuno, via jalur Tretes. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 silam. Angga, Gilang, Herman, dan Eka, mereka mempunyai niat untuk pergi ke Gunung Arjuno. Tapi di antara mereka berempat, tidak ada yang mempunyai pengalaman di bidang pendakian. Oleh karena itu, mereka berempat berinisiatif mengajak Tio untuk mengantarkannya ke Gunung Arjuno. Tio memang lebih berpengalaman dari mereka berempat, dan Tio merupakan teman kala di organisasi yang ada di desa. Mendengar ajakan dari mereka, Tio berpikir, kalau ke Arjuno berlima, berarti ganjil dong. Kenapa Tio berpikir seperti itu? Karena setahu Tio, kalau mendaki ke Gunung Arjuno itu, kalau bisa jangan ganjil, karena mitosnya akan mengundang bahaya. Akhirnya Tio mempunyai inisiatif untuk mengajak satu temannya, yaitu bernama Fikri, untuk mengantarkan mereka. Dan tanpa keberatan, Fikri pun setuju dengan ajakan Tio. Sekarang mereka sudah genap 6 orang. Setelah itu mereka berkumpul dan berunding untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pendakian nanti, sekalian menentukan hari pemberangkatan. Setelah semuanya sudah beres, maka ditetapkanlah hari pemberangkatan, yaitu hari Selasa. Singkat ceritanya, tibalah hari pemberangkatan itu. Hari Selasa siang, mereka semua berkumpul di titik kumpul yang sudah direncanakan. Setelah sudah berkumpul, tiba-tiba ada satu anggotanya yang menghubungi Tio dan memberitahukan secara tiba-tiba bahwa dia tidak bisa ikut serta dalam pendakian ini dengan alasan dia ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Mendengar kabar itu, Tio merasa cemas karena sekarang jumlah mereka menjadi ganjil lagi. Setelah berpikir, akhirnya Tio memutuskan untuk tetap berangkat karena nanggung juga dengan peralatan yang sudah disiapkan. Dan siapa tahu nanti di base camp mereka bisa bertemu dengan pendaki lain dan bisa jalan bareng. Siang itu mereka lekas mengendarai motornya masing-masing menuju ke base camp Gunung Arjuno via Tretes. Sekitar pukul 2 siang, mereka sampai di base camp. Sesampainya di situ, Tio mengurus izin mendaki ke pos. Dan setelah izin sudah didapatkan, tanpa menunggu lama, mereka pun memulai pendakian. Perjalanan dimulai dengan sangat santai, hingga sampai di pos 1, sekitar pukul setengah 3 sore. Di pos 1 mereka istirahat sebentar untuk membeli minum di warung yang terdapat di pos 1. Sesampainya di pos 1, belum ada kendala apapun. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2
rata-rata memakan waktu 3-4 jam. Mereka sampai di pos 2, tepat masuk waktu maghrib. Di pos 2 mereka istirahat untuk menunggu habis waktu maghrib. Di pos 2 itu Tio melihat salah satu anggotanya, yaitu yang bernama Gilang. Sepertinya sudah kelelahan. Setelah habis waktu maghrib, Tio bertanya pada mereka, "Ini bagaimana? Kita camp di sini atau lanjut ke pos 3?" Gilang yang memang fisiknya sudah lemah menjawab, "Camp di sini saja, Mas. Aku sudah tidak kuat soalnya." Sebenarnya niat Tio mengajak mereka untuk camp di Lembah Kijang atau pos 3. Soalnya nanggung kalau harus camp di pos 2. Mengingat jarak dari pos 2 ke puncak masih sangat jauh. Tapi melihat keadaan Gilang yang sudah lemah, akhirnya terpaksa mereka camp di pos 2. "Ya sudah, kita ngecamp di sini saja. Besok pagi-pagi kita lanjut jalan lagi." Mereka mendirikan tenda di pos 2. Setelah itu masak dan makan. Setelah selesai makan, Tio mengajak mereka untuk istirahat dan tidur. Karena mengingat besok mereka masih ada perjalanan yang cukup jauh. Kurang lebih pukul 2 dini hari, Tio bangun dan mengajak anggotanya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menahan udara dingin, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di pos 3, sekitar jam 6 pagi. Di pos 3 mereka istirahat lumayan lama untuk menghangatkan tubuh yang pagi itu terasa sangat dingin. Setelah cukup lama istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 7 pagi. Berjalan santai sampai di area Lembah Kijang. Mereka tidak berhenti untuk mengejar waktu, karena salah satu anggotanya yang bernama Gilang ini, fisiknya melemah. Jadi sebentar-sebentar, dia meminta break di jalan, dan mereka pun sering kali break untuk mengimbangi si Gilang. Singkat cerita, sesampainya mereka di area pasar setan, di situ Gilang sudah mencapai batasnya. Dia tidak kuat kalau harus melanjutkan perjalanan ke puncak. "Mas, aku sudah tidak kuat, Mas. Kalian lanjut saja. Aku nunggu kalian di sini," ucap Gilang pada Tio. "Jangan, kalau berhenti satu, kita berhenti semua. Kalau jalan, kita jalan semua. Puncak sudah dekat, palingan 15 menit lagi sampai," jawab Tio memberi semangat pada Gilang. Beberapa kali Tio membujuk Gilang, tapi Gilang tetap saja ingin berhenti di sini. Ya, karena memang dia sudah tidak kuat lagi. Dia mempunyai inisiatif. Dia meminta pada Fikri untuk mengantar anggotanya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Sedangkan Tio ingin di sini menemani si Gilang. Tapi Gilang menolak untuk ditemani. "Gak apa-apa, Mas. Aku sendiri saja. Sampean antar anak-anak ke puncak," ujar Gilang. "Kamu berani di sini sendiri?" tanya Tio. "Berani, Mas. Tenang saja. Aman kok," jawab Gilang. Mengingat jarak dari pasar setan ke puncak itu tidak jauh, akhirnya Tio membiarkan Gilang istirahat sendirian di situ. Sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, dia memberi Gilang 1 botol air minum dan beberapa cemilan sambil berkata, "Ingat, kamu duduk di sini saja. Jangan pindah kemana-mana. Soalnya di sini tempatnya angker. Tunggu sampai kita balik turun." Dengan rasa sedikit cemas, Tio dan yang lain berjalan ke puncak dan kemudian meninggalkan Gilang dengan keadaannya yang sangat kelelahan di pasar setan itu. Singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi, Tio dan rombongannya sampai di puncak. Mereka di puncak tidak terlalu lama. Setelah berfoto-foto dan menikmati pemandangan alam, Tio mengajak mereka untuk kembali turun, karena dia khawatir dengan Gilang yang sedang sendirian di bawah.
Sesampainya kembali di area pasar setan, mereka tersentak karena melihat Gilang tidak ada di tempat dia istirahat tadi. Mereka mencari Gilang keliling pasar setan dan memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada respon sama sekali dari Gilang, dan Gilang tidak ditemukannya. Ini gimana? Gilang kok tidak ada? Apa mungkin dia sudah turun duluan? Ucap Tio pada yang lain. Tidak mas, Gilang itu orangnya penakut. Tidak mungkin dia berani turun sendirian, jawab salah satu temannya. Sudah setengah jam mereka mencari Gilang di area pasar setan, tapi Gilang tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya, teman-temannya mengira kalau mungkin Gilang sudah turun duluan, bareng rombongan yang lain. Tio tidak ingin berpikiran negatif. Mungkin saja benar apa yang dikatakan teman-temannya. Kalau Gilang memang sudah turun, bareng rombongan yang lain. Dengan perasaan cemas, mereka kembali berjalan turun dengan pelan, sambil memanggil-manggil nama Gilang. Dan di perjalanan turun itu, mereka tidak bertemu dengan rombongan pendaki lain, ataupun dengan Gilang, hingga sampai di area Lembah Kijang. Sesampainya di Lembah Kijang, Tio semakin cemas dengan Gilang, yang tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka berhenti lumayan lama di area Lembah Kijang. Di situ Tio berpikir, anak ini kemana ya? Sudah dibilang jangan kemana-mana, sampai aku balik, malah ngilang. Teman-teman yang lainnya makan-makan cemilan sambil memikirkan keberadaan Gilang, tapi tidak dengan Tio. Dia tidak ikut makan. Dia bingung tidak karuan memikirkan keberadaan Gilang, karena mengingat dia adalah ketua rombongan, jadi dia bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya. Aku harus bilang apa pada orang tuanya kalau sampai Gilang benar-benar hilang, ucap Tio dalam hati. Tidak lama setelah itu, di tengah-tengah kebingungan ini, dari arah hutan, samar-samar mereka mendengar teriakan. Mas Tio! Mas Tio! Mas! Dan mereka melihat Gilang berjalan keluar dari hutan, sambil memanggil-manggil nama Tio. Dan keluarnya Gilang dari hutan itu, tidak pada jalur pendakian, melainkan jauh di sebelah kanan jalur pendakian. Melihat itu Tio langsung berlari ke arah Gilang, dan kemudian Tio memeluknya. Kamu ini dari mana saja, Lang? Aku nyariin kamu. Dari atas sampai sini tidak ketemu, ucap Tio pada Gilang. Aku tidak kemana-mana, Mas. Aku tadi ketiduran di sana, jawab Gilang tanpa ada beban. Tapi tadi kita nyariin kamu muter-muter, tapi kamu tidak ada. Lalu kemudian Tio memberinya minum, dan meminta Gilang agar makan dulu. Setelah kepanikan mereka sudah mereda, Tio bertanya lebih lanjut pada Gilang. Lang, sebenarnya kamu tadi kemana? Kita sudah nyariin kamu kemana-mana, tapi kamu tidak ada. Gilang menceritakan sedikit tentang apa yang dialaminya pada Tio. Menurut Gilang, dia tidak pergi kemana-mana. Setelah ditinggal ke puncak, dia tertidur. Tidak lama tertidur, dia dibangunkan oleh kakek-kakek. Dan kakek-kakek itu berucap, Nak, turunlah, kamu ditinggal teman-temanmu. Setelah bangun itu, Gilang melihat jam yang sudah menunjukkan jam 11 siang. Dia bergegas turun untuk menyusul teman-temannya yang kata kakek itu dia sudah ditinggal. Sambil berjalan turun, Gilang memanggil-manggil nama Tio, hingga bertemu kembali di sini. Mendengar penjelasan itu, Tio semakin bingung. Kalau Gilang dibangunkan jam 11 siang, harusnya dia bisa bertemu dengan Tio dan yang lain di pasar setan itu. Sedangkan di jam 11 itu, Tio dan yang lain masih sibuk mencari Gilang keliling pasar setan. Bahkan Tio dan yang lain
turun dari pasar setan itu. Kira-kira pukul setengah 12 siang. Tio berpikir, bisa jadi tadi Gilang ini disembunyikan makhluk gaib, tapi Gilang tidak menyadarinya. Dan kakek-kakek yang membangunkan Gilang itu bukanlah manusia. Gumam Tio. Tio tidak bilang tentang apa yang ada dalam pikirannya itu pada yang lain. Mengingat kedatangan Gilang tadi dari arah hutan, teman-teman yang lain memeriksa fisik Gilang karena takutnya dia terluka atau yang lain. Setelah diperiksa, syukurlah tidak ada luka apapun pada diri Gilang. Tio pun merasa sangat lega karena akhirnya Gilang bisa ditemukan. Kemudian dia mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan turun. Berjalan turun mereka sampai di pos 3, sekitar pukul 3 sore. Sesampainya di situ, mereka istirahat di sebuah warung yang terdapat di pos 3 untuk membeli minuman. Ketika mereka sedang menikmati minuman di warung, tiba-tiba hujan turun, hingga membuat mereka harus menunggunya sampai reda. Setelah lama menunggu, sekitar pukul setengah 4 sore, akhirnya hujan sedikit reda. Tio berinisiatif untuk mengajak mereka turun, agar tidak terlalu malam nantinya. Tapi karena kondisinya masih rintik-rintik hujan, dia khawatir dengan keadaan anggotanya. Kalian mau ikut turun sekarang atau nunggu hujan reda? Tanya Tio pada anggotanya. Kami tunggu hujan reda saja, Mas, bareng rombongan lain, jawab mereka. Ya sudah, aku sama Fikri turun duluan untuk masak, biar nanti kalian bisa langsung makan. Niat Tio ingin turun terlebih dahulu, karena dia ingin memasak makanan di pos 2. Jadi nanti kalau mereka sudah sampai di pos 2, mereka bisa langsung makan. Di sisi lain waktu itu di pos 3, banyak pendaki lain, jadi mereka bisa turun bareng rombongan yang lain. Tio dan Fikri pun berjalan turun terlebih dahulu. Lalu kemudian, Tio dan Fikri berjalan turun terlebih dahulu. Mereka berdua berjalan sedikit cepat dan sesekali berlari untuk mengejar waktu agar tidak kemalaman. Karena waktu itu mereka tidak membawa senter. Semua senter ada di rombongan yang masih tinggal di pos 3. Di perjalanan turun ke pos 2, ada kejadian yang aneh yang dialami oleh Tio dan Fikri. Kalau turun estimasi perjalanannya hanya 1-3 jam atau setengah dari perjalanan naik. Tapi waktu itu sudah 2 jam lebih. Mereka berdua berjalan. Mereka tidak kunjung sampai di pos 2. Padahal mereka berdua turunnya sudah ngebut. Harusnya tidak sampai 2 jam. Mereka sudah sampai di pos 2. Di situ Tio mulai sadar bahwa jalan yang dilaluinya itu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dia berkata kepada Fikri, Fik, perasaan kita sudah lewat jalan ini beberapa kali deh. Tanya Tio. Tidak tahu, Mas. Aku tidak memperhatikan, jawab Fikri. Tio tidak ingin berpikir negatif dulu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Dan mereka tetap berjalan, mengikuti jalur yang dilewatinya. Cukup lama berjalan, mereka tetap tidak kunjung sampai di pos 2. Hingga akhirnya Tio menandai sebuah pohon. Setelah pohon ini, pasti belok ke kanan, kemudian ke kiri. Kalau nanti aku melihat pohon ini lagi, berarti memang benar. Dari tadi kami memang berputar-putar. Mereka pun kemudian terus berjalan. Dan betapa terkejutnya. Ternyata benar. Tio melihat lagi pohon yang ditandainya itu. Dengan rute yang sama. Setelah pohon itu, belok ke kanan, kemudian ke kiri. Dan ini sudah ketiga kalinya Tio melewati pohon itu. Tio sudah curiga kalau jalannya ini hanya berputar-putar. Tapi dia mencoba terus berjalan lagi.
Siapa tahu memang itu pohonnya sama. Dan ternyata mereka bertemu dengan pohon ini lagi, dengan rute yang sama, sampai kelima kali. Dan kelima kalinya itu, Tio meminta Fikri untuk berhenti di pohon itu. Dan Tio berkata, "Fik, berhenti dulu Fik," ujar Tio. "Kenapa mas? Aku dari tadi ingat, pohon ini sudah kita lewati sampai 5 kali loh." Fikri tidak menyadari kalau mereka sudah melewati pohon ini 5 kali. Tio yang merasa lelah dan pikirannya kacau. Dia berteriak-teriak kesal karena sudah dibuat seperti ini. Perlahan Fikri menenangkan Tio. "Mas, sudah mas, sabar. Kita jalan pelan-pelan saja." Kemudian Tio mencoba menenangkan pikirannya. Setelah sedikit tenang, dia bilang kepada Fikri, "Fik, coba kita zikir sebentar, Fik." Mereka berdua pun berzikir, membaca surat-surat pendek. Setelah itu Tio berkata, "Fik, aku ingin pulang." Ujar Tio, "Sama mas, aku juga." Lalu Tio berucap, "Bah, kulo pengen mantuk, kulo mpun pegel, kulo mpun pengen mantuk, bah." Yang artinya begini, "Bah, saya ingin pulang. Saya sudah capek. Biarkan saya pulang, bah." Mendengar Tio berkata seperti itu, Fikri takut, kemudian dia bertanya, "Mas, kenapa mas?" Tanya Fikri dengan panik. "Tidak apa-apa, Fik. Sudah, ayo kita lanjut jalan lagi, pelan-pelan," jawab Tio dengan lemas. Dengan kondisi yang sudah sangat kelelahan, pelan-pelan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan mereka tidak seperti tadi. Yang tadinya mereka jalannya sedikit cepat, sekarang sangat lambat. Sambil di perjalanan mereka berzikir, dan Tio sudah tidak lagi menandai pohon yang mereka lewati sampai 5 kali itu. Mereka sudah pasrah dengan keadaan. Bagi Tio yang penting jalan saja. Sampai tidak sampai, urusan belakang. Cukup lama berjalan. Dari kejauhan mereka melihat ada beberapa cahaya di bawah. Melihat itu Tio memberitahukan kepada Fikri. "Fik, itu pos 2, Fik," ujar Tio. "Iya mas, alhamdulillah." Di situ mereka merasa senang, karena setidaknya pos 2 sudah terlihat, meskipun jaraknya masih lumayan jauh. Kalau diwaktukan, sekitar 20 menit untuk mencapai sana. Mereka pun bergegas menuju ke sumber cahaya itu. Sesampainya di sana, kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul 7:15. Dan anehnya belum ada 10 menit setelah mereka sampai di pos 2. Teman-teman yang tadi tinggal di pos 3 terlihat baru sampai di pos 2. Melihat kedatangan mereka, Tio keheranan. Kok bisa sudah sampai di sini? Cepat sekali. Kemudian Tio pun bertanya kepada mereka, "Kalian tadi turun dari pos 3 jam berapa?" Tanya Tio penasaran. "Jam 4:30, mas," jawab salah satu dari mereka. Mendengar jawaban itu, Tio semakin heran. Kok bisa secepat itu? Padahal Tio tadi berjalan dari pos 3 menuju pos 2. Membutuhkan waktu berjam-jam. Dari setengah 4 sore sampai jam 7 malam. Tapi entahlah, kejadian ini sudah di luar nalar. Dan Tio tidak ingin memikirkan soal ini lagi. Yang terpenting sekarang, mereka sudah berkumpul lagi di pos 2. Sesampainya di situ, mereka masak-masak dan makan. Malam harinya mereka bertukar cerita tentang apa yang sudah mereka alami. Tapi tidak dengan Gilang. Dia hanya diam, tidak menceritakan apapun tentang hilangnya dia di pasar setan tadi. Mungkin dia tidak ingin mengingat-ingat kejadian itu lagi. Dia bilang ke yang lain, bahwasanya selama turun tadi, dia hanya berputar-putar di satu tempat. Singkat ceritanya, keesokan harinya,
Mereka packing untuk persiapan turun. Sebelum melanjutkan perjalanan turun, Tio sempat mencari tempat untuk buang air kecil di dekat sumber air yang terdapat di pos 2, yang tempatnya sedikit menurun. Nah, ketika sedang buang air kecil di semak-semak itu, Tio mencium bau busuk yang menyengat. Tapi Tio menganggapnya mungkin itu adalah bau bangkai hewan yang sudah mati di dekat situ. Setelah selesai, dia kembali ke teman-temannya dan kemudian melanjutkan perjalanan turun. Ketika sampai di tempat Tio tadi mencium bau busuk, tiba-tiba bau itu sudah tidak tercium lagi. Tio berpikir, ini apa lagi? Lalu Tio bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka mencium bau busuk seperti yang tadi Tio cium ketika sedang kencing? Tapi teman-temannya menjawab, tidak ada yang menciumnya. Kalau memang itu adalah bau bangkai hewan, harusnya itu masih tercium. Tapi ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Tio pun mengabaikan semua itu dan terus berjalan turun. Di perjalanan turun menuju ke pos 1, tepatnya ketika akan sampai di pos 1, dengan kondisi hutan yang cukup lebat, Tio yang berjalan di paling belakang melihat sebuah penampakan kakek-kakek bungkuk yang sedang berjalan di dalam hutan seorang diri. Tio yang sudah tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal yang mistis, Tio pun mengabaikannya dan menganggap mungkin itu adalah warga setempat yang sedang mencari kayu. Karena kebetulan itu sudah dekat dengan pemukiman warga. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Sesampainya di pos 1, mereka mendengar kabar bahwa ada orang hilang di hutan. Tapi yang hilang bukan pendaki, melainkan warga setempat. Tio yang sudah tidak mau lama-lama di sini berkata kepada teman-temannya, "Sudah, kita jangan ikut campur. Kita langsung turun saja." Mereka pun lanjut berjalan turun. Sesampainya di base camp, mereka istirahat dulu sambil bercerita-cerita pengalaman masing-masing. Dan ternyata dari setiap orang mempunyai pengalaman mistis tersendiri ketika berada di gunung tersebut. Ini adalah pendakian termistis yang pernah dialami oleh Tio selama dia mendaki ke beberapa gunung lain. Dan di pendakian kali ini, Tio benar-benar percaya kalau ternyata Gunung Arjuno memang menyimpan kisah angker di setiap areanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh Tio adalah dalam kondisi apapun, jangan sampai kita meninggalkan teman kita ketika di gunung, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika berada di gunung, apalagi Gunung Arjuno yang terkenal angker. Dan jangan menyepelekan gunung, karena bisa saja kalau kita menyepelekan gunung, gunung juga akan menyepelekan kita. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.